Halo, pada video kali ini aku mau sharing beberapa obat-obatan yang penting disediakan di rumah ketika anak sedang sakit. Aku sharing berdasarkan pengalaman pribadi aku ketika anak balitaku sakit. Saat ini anakku sudah berumur 3,5 tahun. Obat-obatan yang akan aku sharing ini adalah obat-obatan yang pernah aku berikan ketika anak sakit dengan gejala yang ringan, seperti pilek atau flu, batuk, demam, diare yang tidak lebih dari 3 hari, atau cedera ringan karena jatuh atau kepentok. Dan obat-obatan ini bisa kita beli di minimarket atau toko obat dan apotik terdekat tanpa resep dokter. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Obat yang pertama adalah obat untuk menurunkan panas atau demam. Demam merupakan mekanisme alami pertahanan tubuh untuk melawan infeksi. Obat demam dapat diberikan kepada anak ketika suhu tubuh anak melebihi 38 derajat Celcius. Obat demam yang paling aman adalah paracetamol. MAMS dapat memberikan paracetamol kepada anak sesuai dengan dosis yang tertera pada kemasan ya MAMS. Selain itu, MAMS jangan lupa untuk melakukan kompres air hangat agar anak tidak menggigil, atau jika MAMS ingin lebih praktis, dapat menggunakan plester kompres untuk meredakan demam anak. Dan jangan lupa, MAMS di rumah harus juga menyediakan termometer. Kalau saya punyanya di rumah adalah termometer non-kontak merek dari Rosmed. Nah, bentuknya seperti ini. Warnanya adalah perpaduan antara kuning dan putih. Ini modelnya bagus ya MAMS. Jika demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius terjadi pada anak di usia 6 bulan, maka sebaiknya segera bawa ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Obat yang kedua adalah obat untuk pilek atau flu. Pilek atau flu identik dengan hidung anak yang meler, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Pilek pada anak biasanya akan mengganggu pernafasan. Saya biasanya memberikan Transfulmin dengan cara dioleskan pada dada, punggung, dan leher anak dengan tujuan untuk memberikan rasa hangat dan melegakan pernafasan. Sedangkan untuk obat minum, saya biasanya memberikan Rhinus Junior. Untuk anak umur di bawah 2 tahun, dapat diberikan Rhinus Neo. Namun, perhatikan dosis dan aturan pakainya ya MAMS yang terdapat pada kemasan. Selain itu, saya juga pernah memberikan nasal spray untuk anak saya yang sedang batuk atau pilek. Namun saat ini saya tidak punya contoh barangnya karena memang sudah habis dan jarang dipakai. Namun nasal spray ini cukup efektif mengobati hidung tersumbat dan membersihkan kotoran hidung. Obat yang ketiga adalah obat untuk batuk. Batuk menjadi salah satu penyakit langganan anak ya MAMS. Mostly anak yang pilek disertai dengan batuk. Ketika anak batuk, biasanya saya memberikan obat pengecer dahak yang mengandung Ambroxol HCl. Merek obat yang mengandung bahan ini cukup gampang ditemui dan dapat dibeli di apotek-apotek terdekat. Kalau saya di rumah punyanya 2 merek ini ya MAMS. Dan yang perlu diperhatikan juga, anak perlu minum air putih yang cukup. Selain itu, ketika anak saya batuk dan pilek, saya juga suka mengoleskan decongestant oil seperti Pure Kids yang merupakan produk dari Pure Baby. Namun belakangan ini yang menjadi favorit saya untuk meredakan batuk pilek anak adalah RC Essential Oil dari Young Living. RC ini berkhasiat untuk mengatasi masalah pernafasan ketika anak sedang batuk pilek. Dan cara menggunakan RC ini adalah dengan cara didifus atau dihirup langsung. Obat selanjutnya adalah obat untuk diare. Obat diare yang saya gunakan yaitu Lactobi, yang merupakan suplemen probiotik.
Anak yang diare rentan sekali mengalami dehidrasi, apalagi ketika diare anak lebih dari 5 kali dalam sehari. Maka moms perlu memperhatikan cairan yang diperlukan oleh anak-anak. Biasanya saya memberikan minum air putih yang cukup atau memberikan teh pekat anget pada anak, atau moms juga dapat memberikan cairan Oralit seperti ini. Namun jika diare ini berlanjut lebih dari 3 hari, sebaiknya segera bawa anak ke dokter karena diare yang parah itu sangat berisiko bagi anak. Banyak kasus yang terjadi, diare yang berat pada anak dapat menyebabkan anak meninggal karena anak telah mendapatkan pertolongan yang tepat. Obat yang terakhir adalah obat untuk luka karena cedera ringan. Luka dan cedera ringan pasti menjadi langganan anak-anak kita yang sedang aktifnya ya moms, yang lagi senang explore sana sini. Kalau anakku kepentok terus benjol atau lebam, biasanya aku memberikan Thrombopop. Caranya tinggal dioles pada bagian yang lebam atau benjol. Biasanya dalam hitungan menit sudah mulai mengecil lebam atau benjol tersebut. Ini digunakan untuk cedera ringan ya mams. Untuk luka gores atau luka robek ringan bisa menggunakan betadine. Jika lukanya adalah luka yang berukuran besar atau terbuka, moms bisa membersihkan luka tersebut dengan Rivanol, dan ini tidak perih ya moms. Lalu moms dapat menutup luka tersebut menggunakan kain kasa dan plester atau Hansaplast untuk mencegah infeksi yang lebih parah karena terpapar kuman. Tips dari saya, obat yang perlu di stok di rumah adalah obat untuk penyakit yang sering diderita oleh anak, dan biasakan memberikan obat bebas untuk penanganan pertama agar anak-anak kita tidak tergantung pada dosis yang tinggi, dan patuhi cara pakainya ya mams. Jika penyakit anak dalam waktu 3 hari tidak kunjung sembuh, maka segera periksakan anak ke dokter dan selalu konsultasikan mengenai obat-obatan yang aman untuk diberikan kepada anak sebagai pertolongan pertama di rumah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Jika moms mau memberikan masukan dan memberikan pertanyaan, dapat tulis di kolom komentar ya. Saya dengan senang hati akan merespon masukan dan pertanyaan tersebut. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sehat semua.